warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Forma Bikip Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Ya, dengan teman-teman mengklik channel ini, bersiaplah teman-teman semua untuk ketemu banyak hal yang bisa membuat kalian semua semangat membara dan penuh inspiratif untuk kedepannya ya. Dan dimanapun teman-teman berada sekarang ini, semoga dalam keadaan bahagia selalu, sehat ya, sehat raga, sehat jiwa, pikiran, dan juga sehat hatinya ya. Amin. Oh iya, sebelum memasuki pembahasan pada podcast kali ini, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk segera subscribe channel ini terlebih dahulu ya, karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang sampai detik ini. So, segera subscribe channel ini ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang sudah jadi teman sejati dari channel ini, semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Kemudian teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu ya, karena tanpa pengenalan hasil akhirnya terasa hambar atau hampa ya kan. So, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nyi Kembang Arum, akrab biasa dipanggil Arum. Oke, di sini saya sebagai pemandu dari adanya podcast kali ini. So, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, sangat beruntung sekali loh bisa menemukan dan mendengarkan ini loh, karena akan ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk teman-teman dapatkan dari pembahasan temukan di podcast kali ini. Oke, bisa dikatakan podcast kali ini tuh tentang kepenulisan, dan lebih lengkapnya lagi teman-teman semua dengarkan podcast kali ini sampai akhir ya, karena akan ada seseorang yang sangat luar biasa sebagai narasumber kami pada podcast kali ini, yaitu Kak Elia. Beliau itu siapa sih? Beliau ini waktu masih kuliah aktif sekali loh. Dia aktif organisasi kampus dan di luar kampus juga. Kemudian beliau mencintai dunia kepenulisan dan literasi, bahkan dalam bidang sosial-sosial lainnya. Beliau ini keren sekali teman-teman, seorang penulis buku solo dengan judul Ikhlas. Dan bukan hanya itu teman-teman semua, beliau ini ialah bagian dari Forma Bikip Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai staf Departemen Kewirausahaan pada tahun 2019 dan Departemen Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2021. Bahkan di tahun 2022 sampai sekarang diamanahi sebagai DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi. Keren banget bukan teman-teman? Oke, so langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama saatnya kita mendengarkan secercah pembicaraan yang sangat luar biasa yang sudah kita nanti-nantikan bersama nih. Kepada Kak Elia, kita persilakan. Oke, halo teman-teman. Di podcast Forma Bikip kali ini kita sharing ringan tentang kepenulisan. Kalau berbicara tentang alasan saya menulis, selain daripada hobi ya. Jadi gini, dulu bahkan sampai sekarang, saya diam-diam mencemburui kemampuan orang lain yang pandai menyerukan kebaikan dengan ilmu agama. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyuarakan kebaikan. Kemudian saya pikir, kalau saya pribadi, apa ya yang bisa saya lakukan? Saya cuma senang menulis di kertas kosong. Cuma ini yang bisa saya lakukan. Saya cuma ingin memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui tulisan, meskipun dengan cara sesederhana mungkin gitu. Jadi selain hobi, salah satu
alasan saya untuk menulis adalah sekadar ingin memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya menulis untuk diri saya dan tentunya untuk semua orang yang membaca tulisan sederhana saya. Orang-orang terdekat itu adalah support system, keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang saya kenal dan yang mungkin mengenal saya. Mereka semua bagian dari inspirasi saya menulis, terlepas daripada para penulis terkenal ya di Indonesia. Kalau berbicara tentang bagaimana saya mengubah orang lain dengan tulisan saya, sebetulnya saya menulis itu orientasinya bukan untuk mengubah orang lain. Menurut saya, perubahan orang lain itu bukan di tangan kita. Jadi kalau kata Bang Ahmad Fuadi, menulislah dari hati agar hasilnya sampai kepada hati pembaca. Jadi saya pribadi tidak pernah repot memikirkan bagaimana orang lain bisa berubah karena tulisan saya. Cukuplah yang kita lakukan adalah menulis dari hati dan jangan berhenti. Karena kita tidak pernah tahu di belahan bumi mana tulisan kita ditemui orang lain dan memberikan manfaat untuk mereka. Perihal bagaimana menjiwai atau mendalami tulisan. Sebelum menulis, pergunakanlah semua panca indera kita. Artinya, inspirasi yang baik itu tidak hanya datang dari apa yang kita lihat, tapi juga bisa dari apa yang kita rasa, dari yang kita dengar, dan dari kepekaan kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Atau bahkan dari apa yang kita alami. Modalnya itu, misalnya kita ingin membuat puisi atau tulisan atau prosa yang lain, kita bisa loh menjiwai apa yang kita tulis dari kisah-kisah hidup orang lain. Kuncinya satu, jangan pelit memberikan waktu dan ruang untuk mereka bercerita. Dan kalau misal kita tulis tapi nggak ada satupun yang suka sama tulisan kita, ya nggak usah capek-capek jadi bahan overthinking. Semua itu butuh proses. Bahkan mie instan aja harus direbus dulu meskipun makanan instan kan, apalagi tulisan. Nggak harus apa yang kita tulis bisa langsung disukai banyak orang. Ngalir aja sambil jangan berhenti belajar. Kalau kita misal senang menulis puisi atau misalkan kita senang menulis cerpen, ya fokus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Fokus mempelajari teori-teori tentang itu. Dan yang paling penting jangan lupa membaca buku. Karena membaca itu pisaunya menulis. Jadi bagaimana kita bisa menulis jika isi kepala kita tidak menyimpan bahannya? Itu. Dari situ tulisan kita pasti akan menemukan muaranya dan akan menemukan pembacanya. Jadi jangan takut untuk kita jangan terlalu sibuk memikirkan apakah tulisan kita akan banyak dibaca oleh orang lain atau tidak. Tapi cukuplah kita menulis dari hati dan jangan berhenti gitu. Dan setiap orang kan memiliki cara bagaimana dia menciptakan harapan-harapannya ya. Dan setiap harapan manusia itu tidak pernah sama dan cara mewujudkannya juga macam rupa kan. Kalau bagi saya, menulis adalah sebuah kehidupan. Jadi ketika orang lain senang dengan petualangannya, ya saya senang bergelut dengan bahasa-bahasa sederhana. Dengan menulis, kita bisa menguraikan kerumitan isi kepala. Dengan menulis, kita lebih merdeka. Artinya tidak ada yang bisa mengatur isi pikiran kita saat kita menuangkannya dalam tulisan. Dengan menulis, kita juga bisa berbagi. Entah berbagi pengalaman atau hiburan. Menulis itu sebuah kehidupan. Kita banyak mengambil manfaat di dalamnya, meski sekadar menulis WA misalnya. Bercanda ya. Kalau berbicara soal usia dan pencapaian, percaya atau tidak manusia itu tidak pernah puas ya. Bahkan kalau sudah tua pun, keinginan dan harapan-harapan pasti selalu ada. Apalagi di usia kita yang masih muda. Tentu banyak hal yang ingin saya capai. Banyak hal juga yang pada akhirnya harus saya kubur.
Hmm, Selain ingin menjadi penulis seperti sastrawan-sastrawan di Indonesia, keinginan terjauh saya saat ini salah satunya adalah ingin sekali membuat besar penerbitan yang sedang saya rintis bersama teman komunitas saya. Jadi saya membentuk komunitas literasi online, yaitu namanya Komunitas Literasi Building Indonesia. Jadi dari komunitas tersebut saya juga membentuk penerbitan yang mungkin masih lini penerbit belum terlalu besar. Dari situ salah satu keinginan terdekat saya ya ingin membesarkan penerbitan saya itu begitu. Kenapa? Agar bisa menampung karya-karya para penulis di luar sana. Jadi menciptakan banyak karya tak terbatas. Agar saya terus bisa memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui tulisan. Oh ya, sebetulnya perihal harapan dan impian kita ya, menjadi apa kita nanti itu tidak menjadi kendali kita. Namun memilih jalan agar kita bisa berusaha mewujudkan itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Terwujud atau tidaknya keinginan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Namun belajar khusyuk di setiap sujud 5 waktu adalah cara kita meminta ini dan itu. Jadi cukup kita berusaha sesuai dengan kadarnya kita sebagai manusia, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Gantungkan harapan dulu ke Tuhan, baru ke impian kita, jangan dibalik. Itulah. Kalau misalkan ketika saya sedang menulis kemudian saya merasa bahasanya, kalau misalkan bahasa familiarnya ya writer block gitu, atau tiba-tiba kesulitan dalam menulis. Biasanya cara saya mengatasi itu semua adalah dengan membaca buku atau mendengarkan cerita orang lain. Atau biasanya saya juga senang membuat pertanyaan-pertanyaan di Instagram begitu. Kalau berbicara tentang bagaimana mengatasi fase terberat atau masalah dalam hidup, dunia itu emang tempatnya capek ya. Jadi menurut saya aneh kalau ada manusia yang gak pernah ngerasa capek. Dalam mengatasi fase terberat atau masalah dalam hidup saya tidak pernah sibuk mencari telinga, tapi memasang telinga untuk orang lain. Artinya cara saya menyembuhkan diri di keadaan yang mungkin sedang tidak baik-baik aja adalah dengan menjadi pendengar untuk masalah orang lain. Dari itu saya bisa mengambil ibroh atau pelajaran dan lebih sadar diri aja bahwa di dunia ini bukan hanya saya manusianya. Jadi jangan pernah merasa menjadi orang paling menderita. Di luar itu selain membaca buku, menulis, cara saya mencarger energi kembali dengan berkumpul bersama teman-teman. Itulah kenapa meskipun saya harus fokus pada diri saya, rasanya saya tidak akan meninggalkan sebuah pertemanan. Karena mereka semua bagian daripada support sistemnya. Ya, terlepas dari itu semua, saya mau bilang bahwa setiap orang itu bisa menulis. Tinggal bagaimana kitanya mau belajar atau tidak. Menulis itu sebenarnya, kenapa jika ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana sih agar kita mudah menuangkan isi pikiran kita dalam tulisan? Ya salah satunya ya tidak berhenti untuk menulis gitu. Jadi ketika kita mau mencoba untuk menulis, jangan pernah menunggu sempurna, tapi terus menulislah agar tulisan kita lambat laun menjadi sempurna. Meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, pasti selalu ada celah kekurangannya itu. Ya wajar, menurut saya itu wajar, karena ketidaksempurnaan itu adalah sebuah tanda bahwa kita memang manusia gitu. Jadi terus menulis dan jangan berhenti. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan pada kali ini. Kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, dan semoga teman-teman bisa
Alhamdulillah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Pada sharing season kali ini, ilmunya sangat luar biasa sekali untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman kembangkan di kedepannya. Semoga bisa menginspirasikan untuk teman-teman semua. Insya Allah ya, amin. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini dengan baik di channel ini. Ditunggu kedatangan kembali pada episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.